Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerpen yang akan disampaikan oleh Arianto SPD. Nah, pelajaran unsur intrinsik cerpen ini dipelajari di kelas 8 semester 1. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam. Nah, unsur-unsur intrinsik cerpen ini terdiri atas: satu, tema; dua, tokoh; tiga, penokohan; empat, alur; lima, latar; enam, sudut pandang; tujuh, amanat; dan terakhir nomor 8, gaya bahasa. Nah, marilah kita sama-sama mempelajari unsur-unsur intrinsik tersebut satu persatu. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen, biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum. Oleh karena itu, tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. Unsur intrinsik cerpen yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan orang-orang yang berperan dalam cerita. Tokoh juga dikenal dengan sebutan lakon. Unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah penokohan. Pengertian penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi 3 karakter, yaitu protagonis, sering juga disebut dengan tokoh yang baik; antagonis, sering juga disebut dengan tokoh yang kurang baik atau tokoh yang buruk; dan tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang netral. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur sering juga disebut dengan plot. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Adanya alur menjadikan cerita akan menjadi kesatuan yang utuh. Pola pengembangan cerita suatu cerpen haruslah menarik, sehingga pembaca dapat terdorong untuk membaca cerita sampai akhir. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar. Latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar dalam suatu cerita biasa bersifat faktual maupun imajinatif. Unsur intrinsik cerpen yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terdiri dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. 7, amanat. Aman adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Yang terakhir adalah unsur intrinsik gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Selain itu, gaya bahasa juga digunakan dalam menciptakan suatu nada,
dan suasana persuasif serta dialog supaya mampu memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar tokoh. Gaya bahasa disebut juga dengan majas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.